Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-481 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Ismetio sebagai Duro, Naryo sebagai Presima, Eni sebagai Katri Widati, Mokan sebagai Sumantri, Aris sebagai penebang kayu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara benar-benar heran dan merasa gembira melihat perubahan sikap Duro yang telah bertolak belakang sama sekali. Duro yang semula jahat dan ugal-ugalan, kini telah menjadi seorang pemuda yang baik. Cahaya matanya menjadi tenang, tidak lagi liar dan berangasan. Sementara itu di tempat lain. Bagaimana, Katri? Apa yang bagaimana, Kakang Sumantri? Mestinya kau sudah mengerti apa yang aku maksud. Kakang berbicara berbelit-belit dan bagaikan tanpa arah. Bagaimana aku bisa mengerti dengan apa yang Kakang bicarakan? Cobalah Kakang berbicara dengan lebih jelas dan gamblang. Aku ingin mengetahuinya. Baiklah, aku kira sebenarnya kau sudah mengetahui apa sebenarnya yang aku maksud. Akan tetapi kau saja yang berpura-pura seolah tidak mengerti. Katri, aku ingin kau menjadi istriku. Bagaimana? Kakang menginginkan aku menjadi istri Kakang Sumantri? Iya, bagaimana? Wah, apanya yang wah? Sekarang? Apa? Kakang menginginkan aku untuk menjadi istri Kakang. Demikian kan? Sekarang? Jawabanmu aneh, Katri. Bukan itu. Bukan soal sekarang atau kapan. Tetapi, maukah kau menjadi istriku? Katri, tunggu dulu, Katri. Bagaimana, Katri? Kau tidak bersedia? Kakang membuatku bingung. Maafkan jika aku telah membuatmu bingung. Tapi, jawablah. Jangan membuat aku justru menjadi bingung. Aneh, mengapa Kakang justru yang bingung? Ya, karena aku memikirkanmu. Kakang Sumantri, apakah Kakang benar-benar telah mempertimbangkannya? Katri,
Aku tidak tahu perasaan apa sebenarnya yang berkembang dalam hatiku ini sejak sebulan ini. Dalam bersama-sama kita ikut membuat bendungan, membuat parit, dan lain sebagainya. Aku melihat ada sesuatu yang lain pada dirimu. Sesuatu pada diriku? Pada bagian mana, Kakang? Hidung? Mata? Atau kaki? Belang atau... Jangan begitu, Katri. Yang aku maksud sesuatu pada dirimu. Sesuatu yang menarik hatiku. Soal perasaan. Bagaimana, Katri? Maksud Kakang? Kakang mencintaiku? Jatuh cinta kepadaku? Begitu, Kakang Sumantri? Ya, mungkin. Kenapa Kakang ragu-ragu? Tidak. Tidak sama sekali. Aku tidak ragu. Apa yang aku katakan sudah bulat. Aku mencintaimu. Dan Kakang bermaksud mengajakku untuk berumah tangga? Demikian, Kakang? Iya, bagaimana? Kau bersedia, bukan? Apa saja yang harus aku lakukan jika aku menjadi istrimu, Kakang Sumantri? Kau membuatku gemas, Katri. Jangan bercanda, Katri. Aku tidak bercanda. Akan tetapi, aku ingin mengerti. Apa saja yang harus aku lakukan jika aku menjadi istrimu? Ya, tentu saja. Kita akan mengarungi bahtera hidup bersama-sama, Katri. Suka dan duka kita pikul bersama. Aku menjadi suamimu, dan kau menjadi istriku. Kau akan melahirkan anak-anak kita. Apanya yang lucu? Kelihatannya indah sekali. Menjadi suami istri, saling berbagi duka, saling memberi dan menerima, saling mencintai, melahirkan anak-anak, hidup bahagia. Bukankah begitu, Kakang? Kau malah lebih banyak mengetahui, Katri. Kakang, kenyataan yang sebenarnya tidaklah seindah yang seperti Kakang bayangkan. Ya, taruhlah begitu, Katri. Akan tetapi, apakah kau tidak berminat untuk membentuk rumah tangga? Tentu, Kakang. Kalau begitu, apakah ada laki-laki lain yang telah mengisi hatimu, Katri? Bagaimana? Benar demikian? Mungkin. Tetapi, entahlah. Apa maksudmu? Nampaknya, aku sedang berangan-angan tentang rembulan yang tidak mungkin aku gapai. Tunggulah sampai besok, Kakang. Aku akan merenungkannya. Aku tidak bisa menjawabnya seketika ini. Ya, baiklah, Katri. Aku akan menunggu. Aku berharap besok adalah hari kemujuranku. Dan kau bersedia mendampingiku menjadi istriku. Sekarang, antarkan aku pulang, Kakang. Ya, baik. Kakang, lihat. Siapa? Nampaknya, bukankah itu Kakang Duro yang melambaikan tangan kepada kita? Ada apa ya? Tidak perlu cemas, Katri. Bukankah Duro sekarang telah berubah? Ayo, pasti ada sesuatu yang penting. Ada apa, Duro? Kau akan mengantarkan Katri pulang, Sumantri? Ya, benar. Sebaiknya kalian berdua singgahlah ke bendungan. Di sana ada sebuah kejutan untuk Katri. Nah, selamat berpisah. Aku hanya akan menyampaikan itu. Bergegaslah. Ada apa, Kakang Duro? Bergegaslah ke sana. Kalian berdua akan melihat sendiri apa yang aku maksud. Sampai ketemu besok, Sumantri. Sediakan ketan dan parutan kelapa untukku dan teman-temanku yang akan membantu membuat parit ya. Beres. Ada apa ya kira-kira Kakang Sumantri? Ya, supaya tidak penasaran, mari kita cepat ke bendungan. Triwidati yang dibayangi rasa penasaran berlari-lari kecil diikuti oleh Sumantri di belakangnya. Dada Triwidati berdesir,
Ketika dari jauh akhirnya dia melihat siapa yang berada di bendungan. Kakang Kameswara. Ya, Kang Mantri. Bukankah itu Kakang Kameswara? Iya, benar. Akhirnya orang itu menepati janjinya juga. Kakang Kameswara, kau datang juga, Kakang? Aku penuhi janjiku untuk kembali singgah kemari, Katri. Hei, bagaimana kabarmu, Sumantri? Baik, Kakang. Kakang Kameswara. Kenapa? Kau seperti melihat hantu? Aku tidak percaya. Aku bertemu lagi dengan Kakang. Bukankah aku sudah berjanji? Aku akan datang kemari, Katri. Akan tetapi, aku mengira Kakang tidak akan datang lagi kemari. Baiklah. Kalau begitu, apakah aku harus pergi lagi? Jangan, Kakang. Anak Mas Kameswara sekedar singgah, Katri. Dan untuk selanjutnya, anak Mas Kameswara akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Kalibaru manis ini. Benarkah demikian, Kakang? Benar, Katri. Maksudku, aku senang jika tinggal di tempat ini untuk beberapa saat lamanya. Akan tetapi lihat, aku harus mengantarkan pamanku ini. Oh ya, kau belum berkenalan dengan pamanku. Selamat datang di Kalibaru manis ini, Kiai. Namaku Katri Widati. Sebuah nama yang bagus, Nuk. Nama yang sesuai dengan pemiliknya. Kameswara banyak bercerita tentang dirimu. Aku hanyalah anak pegunungan, Kiai. Kakang Kameswara tentunya melebih-lebihkannya. Paman mengira apa yang dikatakan Kameswara adalah kenyataan yang sebenarnya. Beruntunglah Kalibaru manis yang memiliki seorang pemuda seperti kakakmu, yang pernah mempunyai gagasan membangun bendungan dan kemudian membuat parit yang menembus bukit itu. Beruntunglah Ki Badra yang memiliki seorang anak gadis yang ternyata mewarisi cita-cita kakaknya. Kepalaku serasanya membesar mendapat pujian yang sedemikian tingginya, Kiai. Dan bagaimana dengan parit di seberang bukit itu, Sumantri? Kakang, penduduk Kedung Lungkar sedang sibuk bergotong royong untuk membagi-bagikan air itu, membuat saluran ke sawah-sawah. Tetapi yang lebih dari itu, alangkah gembiranya penduduk Kedung Lungkar seandainya Kakang Kameswara singgah. Mereka tentu akan gembira bertemu dengan pahlawannya. Pahlawan? Iya, pahlawan. Apa kau tidak salah sebut? Tanpa ada Kakang Kameswara, barangkali usaha untuk melanjutkan pembuatan bendungan dan saluran parit itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan, Kakang. Wah, itu salah sekali, Sumantri. Sangat salah. Pahlawan yang harus disebut-sebut itu bukan aku, akan tetapi mendiang Parto Dilam. Karena Parto Dilam yang memiliki gagasan itu. Bahkan yang telah membuat pekerjaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terowongan yang menembus bukit itu. Ya, itu juga benar, Kakang. Bahkan para tetua, Ki Buyut dan segenap penduduk bermaksud memberi nama bendungan itu Bendungan Parto Dilam. Namun demikian, peran Kakang Kameswara tidaklah kecil, Kakang. Kakang Kameswara yang berhasil meyakinkan bahwa sebuah dosa yang sangat besar sedang disandang jika bendungan itu tidak dilanjutkan. Terima kasih, Sumantri. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk penghargaan itu. Tetapi tolong sampaikan kepada penduduk Kedung Lungkar, juga penduduk Kalibaru manis, bahwa apa yang aku lakukan tidak seberapa, kecil, dan hanya seujung kuku jika dibanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Parto Dilam. Jadi, Kakang tidak akan singgah? Waktuku sangat terbatas, Sumantri. Sampaikan salamku, serta permintaan maafku karena aku tidak bisa singgah. Dan lebih dari itu, jangan sebut aku pahlawan. Karena hal itu membuatku merasa berdosa, karena aku tidak berhak. Pahlawan kalian adalah Parto Dilam. Jika kalian akan memberikan penghargaan ketika diselenggarakan selamatan, penghargaan itu bisa diberikan kepada orang tuanya yang masih hidup. Tidak, itu tidak perlu. Maaf, Paman. Janganlah Paman mengecilkan arti apa yang telah diperbuat oleh putra laki-laki Paman, yang sekarang sudah tidak ada itu. Tanpa Parto Dilam, air yang sekarang mengalir menembus bukit itu tidak akan pernah ada. Bagiku, bahwa apa yang dicita-citakan oleh anakku itu telah menjadi kenyataan. Itu sudah membuatku bahagia. Bagaimana Paman Bresima? Paman merasa sudah cukup puas menyaksikan bendungan itu? Ya, sudah cukup, Kameswara. Baiklah, jika demikian kita tinggalkan tempat ini.
Bagaimana denganmu, Sumantri? Apakah kau akan ikut ke rumah calon mertuamu? Tidak. Aku bisa kemalaman, Kakang. Sebaiknya aku kembali. Sampaikan salamku untuk orang-orang Kedung Lungkar. Akan kusampaikan, Kakang. Dengan berlari-lari kecil, Katri Widati bergegas menuju ke bendungan diikuti oleh Sumantri. Betapa gembira Katri Widati, manakala kemudian melihat Kameswara berada di sana. Rasa haru pun membuncah pada dada mereka. Rasa rindu mereka ungkapkan dalam percakapan. Bagaimana Paman Bresima? Paman merasa sudah cukup puas menyaksikan bendungan ini? Iya, sudah cukup, Kameswara. Baiklah, jika demikian kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana denganmu, Sumantri? Apakah kau akan ikut ke rumah calon mertuamu? Tidak. Aku bisa kemalaman. Sebaiknya aku kembali. Sampaikan salamku untuk orang-orang Kedung Lungkar. Ya, akan kusampaikan. Apakah ada sesuatu yang akan kau katakan kepadaku, Katri? Mengapa Kakang pergi lagi? Rupanya kau ingin aku tinggal di sini lebih lama? Berbicaralah, kalau kau ingin berbicara sesuatu. Kakang ingat, apakah yang pernah aku tanyakan kepada Kakang sebulan lebih yang lalu ketika Kakang meninggalkan tempat ini? Banyak yang kau bicarakan waktu itu, tetapi bagian yang mana? Ketika aku bertanya, adakah seorang istri atau seorang anak yang sedang menunggu kehadiran Kakang di Pesanggaran? Oh, itu. Lalu jawabku bagaimana? Waktu itu, Kakang Kameswara mengatakan bahwa tidak di Pesanggaran, akan tetapi di tempat yang lain. Lalu bagaimana? Aku berangan-angan bahwa yang Kakang katakan itu bohong, bukan yang sebenarnya. Bagaimana Kakang? Tidak, Katri. Aku berkata sebenarnya. Aku telah mempunyai seorang anak dan istri. Aku juga sedang dihadapkan pada sebuah persoalan keluarga yang sangat rumit, yang menyudutkan aku pada keadaan yang serba sempit waktu, serba tergesa-gesa. Siapakah nama istrimu itu, Kakang? Pinaka Swastirati. Ia tentunya seorang perempuan yang sangat cantik dan beruntung bersuamikan Kakang Kameswara. Siapa nama anakmu? Parameswara. Sebuah nama yang bagus, nama yang mirip denganmu, Kakang. Seorang anak yang beruntung karena lahir dari seorang ayah yang gagah dan tampan. Kau salah, Katri. Mereka bukan orang-orang yang beruntung. Justru karena ibunya menjadi istriku dan Parameswara lahir dari benihku, menyebabkan mereka tidak beruntung. Mengapa? Aku tidak mengetahui bahwa yang aku kawini adalah kakak kandungku sendiri, Katri. Itu sebabnya aku katakan tidak beruntung. Kakak kandung? Iya. Ketika semuanya telah terjadi, barulah seseorang memberitahu kami berdua atas kekeliruan yang sangat fatal itu. Nah, itulah ceritaku secara singkat. Kasihan kau, Kakang. Terima kasih untuk rasa bela sungkawamu. Akulah yang tidak tahu diri. Berlaku yang melebihi batas kodratku sebagai seorang wanita. Tidak apa-apa. Kau seorang gadis terbuka. Tidak apa. Kalau begitu, Kakang, maukah kau memenuhi permintaanku yang lain? Katakan. Maukah Kakang Kameswara menganggapku sebagai adikmu sendiri? Tentu aku tidak keberatan, Katri. Aku merasa senang sekali. Terima kasih, Kakang. Aku merasa bahagia sekali. Aku merasa seolah mendiang kakakku Partodilam telah hidup kembali dan bersama di antara kita. Boleh aku mengetahui hubunganmu dengan Sumantri? Nampaknya ia senang kepadamu. Apa yang kau tertawakan? Sore tadi, ia mengajakku kawin. Ia ingin memilihku. Oh, bagus itu. Ia seorang pemuda yang baik. Pemuda yang nampaknya akan memiliki tanggung jawab terhadap istri. Memberikan pengayoman kepada anak dan istri. Bukan lelaki yang doyan perempuan. Menurut Kakang Kameswara bagaimana? Apakah aku sebaiknya menerimanya? Segala sesuatunya tentu terserah kau, Katri. Karena kaulah yang akan menjalaninya. Perkawinan yang hanya sekali itu untuk selamanya. Tentu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya agar tidak menyesal. Mengapa demikian? Karena perkawinan bisa menjadi surga. Akan tetapi bisa juga menjadi neraka. Lanjutkan, Kakang. Aku suka mendengar sesuara tentang perkawinan. Ada beberapa hal yang akan dilalui orang dalam mengarungi hidup bersama. Yang pertama adalah angan-angan. Angan-angan? Mengapa angan-angan? Iya. Tahapan pertama yang dilalui adalah angan-angan. Yang serba indah, serba manis, serba menyenangkan. Tahapan ini biasanya melanda sepasang lelaki dan perempuan ketika sedang dilanda asmara. Ketika mereka baru beranjak untuk menjadi suami istri. Lalu? Yang berikutnya adalah tahapan pergolakan. Apa yang dimaksudkan? Kalau yang pertama adalah tahapan angan-angan, di mana masing-masing pihak saling menjaga, saling memuji, saling merayu, saling menyembunyikan cacat atau kekurangan masing-masing. Maka dalam tahapan pergolakan ini, semua sifat dan kekurangan itu mulai menampakkan diri. Misalnya, kau suka bersikap kasar, suka membentak dan lain sebagainya. Dalam tahapan membangun angan-angan, kau sembunyikan sifat-sifat semacam itu rapat-rapat. Lalu? Yang berikutnya adalah tahapan kenyataan. Kau tahu apa yang dimaksud? Masing-masing terlihat jelas belangnya. Benar. Jika dalam tahap membangun angan-angan, jika kau terjatuh,
Barangkali kekasihmu akan tergopoh-gopoh dan mengucapkan, "Oh, bagian yang mana yang terluka sayang?" Kalau sudah setahun menjadi suami istri, kemudian istrinya terjatuh, suami akan bilang, biayaan. Iya, itulah Katri. Segala sesuatu memang harus kau pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Secara pribadi aku mendukung jika kau bermaksud menerima ajakan Sumantri untuk berumah tangga itu. Kakang, Bagaimana Katri? aku lebih percaya kepada Kakang. Seandainya aku menyerahkan kepada Kakang Kameswara untuk memilihkan, apa yang sebaiknya aku lakukan? Tidak Katri, kau tidak bisa menyerahkan kepadaku untuk memilihkan. Kau sendiri yang harus menentukan. Seandainya aku boleh memilih, Apa yang akan kau pilih? aku akan ikut kemanapun Kakang Kameswara mengajakku. Itu tidak mungkin. Baiklah Kakang, nampaknya aku memang tidak berhak berangan-angan yang terlampau tinggi. Restuilah aku Kakang. Restui bagaimana? Aku akan menerima kehadiran Kakang Sumantri. Restuilah aku. Aku restui Katri. Tetapi lebih dari itu, mintalah restu kepada ayahmu. Restu orang tua itu bernilai sebuah doa yang sakti, yang akan selalu melindungi kebahagiaan anaknya. Dan aku masih memiliki sebuah permintaan lagi Kakang. Apa? Aku ingin Kakang Kameswara berada di sini barang sepekan lagi. Itu tidak mungkin, Katri. Bahkan malam ini juga kami akan melanjutkan perjalanan. Malam ini? Tidak menunggu esok? Iya, malam ini. Kami akan melintasi hutan Kumitir. Semakin cepat, semakin baik. Kakang, nampaknya Kakang tidak betah terlampau lama berada di sini. Dan Kakang ingin menghindariku. Semakin cepat, semakin baik. Begitukah? Jangan berprasangka seperti itu, Katri. Itu sama sekali tidak benar. Aku sedang menghadapi masalah yang gawat. Sangat gawat. Waktuku sangat terbatas. Andai kata aku tidak sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, andai kata aku tidak sedang memiliki masalah, tentu akan sangat menyenangkan tinggal di sini barang sepekan, bahkan sebulan, bahkan kalau perlu menetap. Seandainya Kakak masih sendiri. Tentu menyenangkan sekali bisa bersamamu, Katri. Benar begitu, Kakak? Iya. Kata-kata yang indah dan menyenangkan. Sayang, itu cuma seandainya. Dan aku tetap saja seorang gadis yang tidak tahu diri. Seorang gadis yang baik, tidak pernah mendahului mengungkapkan perasaannya kepada lelaki. Dan yang aku lakukan telah melampaui batas kepatutan itu. Jangan berpikir begitu, Katri. Aku melihat apa yang kau lakukan wajar saja. Kau terbuka. Kita terlampau lama berada di sini. Ayahmu bisa berprasangka yang bukan-bukan. Ayo kita kembali. Baik, Kakak. Suatu waktu di sudut malam, ketika bulan purnama tinggal sehari lagi. Aku yakin ada yang tidak beres denganku. Aku gelisah sekali seperti tanpa sebab. Ada apa sebenarnya? Aku tidak mengerti. Kenapa denganku? Pinaka Swasti Ratu di balik gemuruh air terjun Kambang Ayun merasakan sesuatu yang tidak wajar pada dirinya sendiri. Bagaikan ada nafsu yang meledak-ledak di dalam dadanya, meranta, minta jalan untuk keluar. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.